Iya, masih Muslim KTP Muslim. gitu. Apa yang mau kamu Heeh. sampaikan, Krisday? Jadi gini, dulu Mm-mm. kan waktu saya menikah, Mm-mm. kan mantan mertua saya itu kan agamis banget gitu ya, Bang. Mantan mertua. Oh, berarti sekarang Iya, kan udah sudah cerai. sudah bercerai. Oke, silakan. Ah, betul, sudah Hmm. bercerai gitu kan. Terus mantan mertua saya itu kan agamis banget. Jadi kayak benar-benar yang sholat 5 waktu lah, bla 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 gitu kan. Dan jenisnya ngaji juga. Tapi kenapa waktu anaknya bikin salah itu kayak ya namanya mungkin orang tua ya. Udah jelas-jelas nih anaknya itu mukul saya di depan dia, di depan ibunya gitu kan. Malah saya yang disalahin. Kan anjing itu. Itu masalah pribadi. Jadi kamu ini Enggak, maksudnya Muslim. gini loh, dia itu Enggak, mabuk sebentar. agama Itu gitu loh, Bang. masalah-masalah seperti itu masalah pribadi, Krisday. Di sini ini saya ini berdiskusi dengan Islam antara saya Kristen dengan Islam. Yang mau saya tanyakan sama kamu begini. Kamu itu Muslim sejak lahir atau bagaimana? Iya, sejak lahir. Sejak Ya Muslim lahir. KTP gitu. Oke, sudah. Cuman kan, terus kan namanya Silakan, silakan. Muslim dari lahir kan dari kecil kan diajarin tuh agama Islam kan. Mm-mm. Terus diajarin kalau gini nggak boleh gitu nggak boleh. Terus tak pikir-pikir ya, kenapa cewek itu nggak boleh pakai celana? Katanya masuk neraka. Nggak boleh pakai celana masuk neraka. Iya, gitu Maksudnya dulu gimana waktu aku maksudnya? sekolah. Diajarin gitu. Oh, kalau memang ada dalam sebuah hadis dikatakan istri itu harusnya, aduh, jadi bahasa-bahasa yang kayak begini saya nggak suka sebenarnya. Ada memang dalam sebuah hadis itu sunnah Muhammad. Kalau kalau misalnya seorang istri itu kalau tidur itu jangan dia berpakaian gitu. Maksudnya itu atau bagaimana? Bukan, maksudnya gini loh, Bang. Dulu guru agama saya itu kan pernah bilang gini ya. Dulu. Perempuan kalau mau masuk Sebentar. Ini surga, kamu masih Islam atau bagaimana? ya kan dulu waktu zaman SD kan diajarin agama Islam. Bukan, sekarang ini kamu masih Islam. Masih Islam KTP udah dibilangin. Oh, KTP-nya yang beragama Islam. Cuman identitas aja. Oke, KTP-nya beragama Islam. Kalau orangnya? Nggak tahu. Nah, ini dia. Sudah mulai meragukan agama Islam ya? Iya sih. Coba, banyak orang yang sanksi begini. Namamu Krisday. Kok ada Ya, nama Kris-Krisnya? asli ya, ini nama asliku Krisdayanti. Krisdayanti. Oke, baik. Iya. Coba buktikan bahwa kamu benar-benar tadinya itu Islam. Apa yang membuat kami yakin? Biasanya apanya itu tesnya itu adalah bacaan Al-Quran. Silakan. Mau baca apa? Terserah bacaan Al-Quran apa terserah. Al-Fatihah, ayat Jangan kursi, Al-Fatihah, masa Al-Fatihah terus yang lain. Coba surat yang lain, coba. surat apa ya? Al-Ikhlas. Terserah atau apa aja terserah. Coba silakan. Soalnya kadang-kadang tahu ayatnya tapi nggak ngerti nama suratnya, Bang. Ya Gimana udah dong? silakan coba. Memang orang Islam kan sudah saya bilang, nggak walaupun baca Quran nggak bakal ngerti itu, nggak ngerti itu. Cuman hafal-hafal doang. Coba. Eh, Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah, sah, Iya kan? sah. Itu surat Oke. Anas kalau nggak salah. Ya, surat An-Nas itu. Oke. Mm. Baik, surat yang terakhir. Gini, coba kamu sebutkan alasan kamu kenapa kamu akhirnya cuman KTP kamu aja yang beragama Islam. Orangnya sudah nggak beragama Islam. Silakan. Satu, Sebutkan. terlalu banyak larangan. Terlalu banyak larangan untuk Ya untuk diikutin. misalnya Ya itu tadi yang saya bilang, Bang. nggak boleh Kan pakai dulu celana, ya, nggak katanya boleh dulu pakai kan celana. guru agama saya. Terus apa lagi?
Ya terus apa itu namanya kalau ketawa itu nggak boleh terlalu lebar. Katanya itu nanti apa gitu loh hilang gitu kan. Guru Terus guru apa saya lagi? dulu gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Agak-agak lupa sih soalnya udah zaman SD dulu. Jadi kayak terdoktrin gitu loh Oke, waktu baik. itu. Coba gini ya, kita kasih naik dulu satu muslim untuk mengkonfirmasi karena banyak di sini itu yang apa namanya meragukan begitu disangkain settingan lah apalah gitu ya. Oke, coba kita kasih naik ada sebentar, sebentar. Ya kok turun dia. Ya, kita kasih naik ada ketua sukses, coba ketua sukses. Ya, ketua sukses muslim, Bang. Muslim bang. Silakan Iya. nyalakan kamera, Bang. Ini Krisday ini dia mengaku muslimah tapi sudah meninggalkan agama Islam. Cuman KTP-nya doang. Coba Iya, iya, nanti iya, iya, disangka iya. orang dia ngaku-ngaku. Coba Anda yang ngecek sendiri. Hai, hai Kafir. Halo abang. Ya kenapa? Kok kenapa ini orang gimana? Kok kenapa gimana sih? Ini Krisday ini Enggak dia lagi nih bang. mengaku seorang muslimah, tapi Terus? KTP-nya saja sekarang yang jadi orang Islam, orangnya sudah meninggalkan agama Islam. Oh Nanti Iya, iya, iya. disangka dia ngaku-ngaku. Coba kamu tes dulu, kamu muslim kan? Ya saya Muslim. Ah, coba kamu tes dulu dia ngaku-ngaku nggak sebagai muslim. Kamu ngaku-ngaku nggak sebagai Muslim? enggak. Jadi kamu sekarang agama apa? Yang sekarang kamu anut? Kalau sekarang di KTP Muslim. Ya. Cuman kesehariannya nggak ada sih. Maksudnya sudah masuk Katolik kah, Kristen kah atau bagaimana? Belum ada. Cepat masuk. Penasaran nggak sama daging babi? Kan kalau Udah pernah makan? pernah makan, enak ya? Iya, Gimana rasanya enak? enak. Dari dulu udah pernah makan sih. Aslinya orang mana? Aslinya orang Surabaya. Ya, saya juga orang Surabaya. Ya terus gimana, Malah Bang? mau Bang, kenalan ini. enggak. Aduh, malah mau jadi kenalan. Dan Gini, gimana kita gimana sukses, topiknya, Bang? ketua Iya, sukses, Bang. dengar. Eh, Menurut kamu eh. dalam agama Islam tuh boleh makan babi nggak? Kita Tanya siapa nih aku? kita Bukan, ketua enggak, sukses nih. kita haram makan itu, Bang. Kalau ajaran kami toh Islam. Oke, kamu bilang haram ya. Kalau Ya. misalnya saya tunjukkan bahwa makan daging babi dalam agama Islam itu boleh gimana? Jangan ada begitu, Bang. Enggak ada itu, Bang. Baik, saya tunjukkan. Coba kamu dengarkan ini ya. Coba dengarkan ini. Perhatikan, perhatikan. Nih. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong Jangan video dipotong. dibuatnya Jangan dipotong, Bang. Jangan dipotong. Dengar dulu. Kamu yang Ini yang potong, begini Bang. opini kayak begini. Coba kamu dengar dulu, ketua sukses. Kamu kan bilang dalam agama Islam nggak boleh makan babi. Saya tunjukkan dalam agama Islam boleh makan babi. Saya yang ngomong. Perhatikan, makanya kamu dengarkan. Dengarkan, nih. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan. Tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Begitu juga. Oh, itu Bang. Itu Bang untuk obat. Boleh Islam itu makan ada- babi. Oh, Islam itu Bang, kalau untuk obat, Bang, untuk obat, Bang, itu mungkin bisa, Bang. Nggak, Terus gini, kenapa Bang. kamu bilang Saya nggak ada boleh tadi? pertanyaan. Kenapa kamu bilang nggak boleh? Sebentar, kenapa kamu Saya bilang ada nggak boleh? pertanyaan. Ya kalau dimakan, kalau Sungguh dimakan untuk nekat dimakan itu, yang Bang. nyata. Kamu bilang nggak boleh. Kalau kita mau makan sehari-hari gitu loh, Bang.
abang ganteng. Tinggal Gini, tadi Bang. kamu Ada bilang pertanyaan, nggak tapi boleh, ternyata boleh. Untuk obat. Iya deh. Aku mau ngomong nih. Bang, Ya, gimana, Krisday? Temanku kan mayoritas kan muslim ya. Hmm. Terus habis itu nggak aja makan babi. Dia bilang gini, kenapa kamu nggak mau makan babi? Haram ya, aku bilang gitu. Kamu zina sama pacarmu aja kamu nggak haram? Lagi gituin, dia nggak bisa jawab loh. Ya, ini bagus. Coba ketua sukses ya, gini. Saya jawab Coba ya. sebentar, gini. Ya, Begitu gimana? dengerin ya. Begitu banyaknya pejabat kita. Ini siapa yang feedback ini sebentar? Siapa? Sebentar. Ini kayaknya ketua sukses ini. Cek 1 2 3. Halo, cek. Coba Krisday sekarang dengar ya. Ya, Oke. Itu statement kamu itu bagus dan cetar membahana itu. Gini. Survei membuktikan, saya pernah membaca sebuah survei, banyak sekali pasangan muda-mudi yang belum menikah, tapi mereka itu sudah hidup seperti suami istri. ya betul. Nah, tadi kamu bilang begini, kepada teman-temanmu yang muslimah, kamu nggak mau makan babi, bersikukuh kamu nggak mau makan babi, tapi tiap hari kamu berzina kan? Nah, terus mereka nggak bisa jawab. Gini, karena ada sebuah kebiasaan di dalam agama Islam itu yang haram, najis itu makan babi sama anjing. Kena liur anjing, dia nggak boleh makan babi, nggak boleh. Makanya banyak sekali ya koruptor yang Islam itu kalau korupsi nggak tanggung-tanggung. Ya kan? Mantan presiden PKS korupsi. Ya kan? Yang namanya siapa itu? Lutfi itu. Terus siapa itu? Yang dari Kementerian Agama itu juga korupsi. Yang namanya Islam siapa lagi? Korupsi. Angelina Sondak. Tahu kan Angelina Sondak kan? Mualaf Tahu. korupsi. Yang berhijab aja gitu. Korupsi dia mualaf jadi koruptor. Yang saya maksud begini. Tapi kalau suruh makan babi, wah takutnya setengah mati tuh. Katakan tidak pada daging babi. Tapi kalau uang hasil korupsi, bawa sini semua. Semua bila perlu bawa sini. Tuh, memang seperti itu. Jadi statement kamu itu benar, Krisday. Jadi mereka itu akan takut makan daging babi, tapi kalau korupsi nggak takut, itu nggak takut. Itu fakta dan kenyataan. Makanya itu dah. Sementara kalau dia makan babi, yang rugi siapa coba? Siapa yang rugi kalau dia makan babi? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada yang rugi kalau dimakan babi. Apalagi kalau dipanggangnya betul-betul mateng, nggak mateng, renyah begitu dia makan, nggak ada yang rugi. Siapa yang rugi? Dia minta bayarin Tapi kalau temennya dia ya. korupsi, bayangin berapa banyak orang yang menderita gara-gara dia. Uang yang harusnya jatahnya untuk si A, si B, si C, untuk berobat mereka, untuk jalan raya di kampung mereka, gara-gara mereka korupsi. Jadi memang seperti itu. Makanya orang Islam itu, Krisday, ya saya maklum lah kamu keluar dari agama Islam. Jadi memang banyak hal-hal yang kalau dinalar secara logika, itu memang membuat orang itu tidak mungkin bertahan lagi, tidak mungkin percaya lagi dengan agama Islam. Bahkan di sini saya sudah pernah sering mengeluarkan statement begini. Kalau kamu menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran dalam semalam saja, saya takut besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Saya kasih contoh misalnya gini. Orang Islam tuh sangat benci sama yang namanya anjing. Iya. Kalau nggak percaya, coba berapa banyak kasus orang yang tetanggaan dengan Islam selalu mempermasalahkan anjingnya. Karena mereka sangat benci sekali dengan anjing itu. Katanya, ya penyebabnya hadis-hadis itu. Barang siapa yang di rumahnya ada anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi malaikat itu takut sama anjing. Padahal dalam agama Islam, makanya semua bertentangan dengan nalar. Gini,
Kalau orang mati di dalam agama Islam, itu akan disuruh malaikat pencabut nyawa. Dalam sebuah hadis dikatakan, malaikat tidak akan masuk ke rumah orang kalau di rumahnya ada anjing. Nah pertanyaannya, berarti secara logika, mustahil seseorang itu dicabut nyawanya kalau ada anjing di rumahnya. Iya nggak? Sama ada lagi, Bang. Dulu ajaranku waktu SD itu ya, guru agamaku tuh pernah bilang gini, Hmm. malaikat itu nggak akan mau masuk ke rumah kalau misalnya dia itu misal dia punya kalender ya, di Ya ada kalendernya fotonya. itu ada kayak foto-foto, kayak Ya. model seksi, gitu-gitulah pokoknya. Mm-mm. Ada dulu Ada di foto ajaran orang. agamaku dulu, di Ya guruku memang seperti maksudnya itu. ngajarin. Tapi itu semua memang itu hanya ada di dalam buku-buku hadis yang orang Islam lebih percaya ketimbang Al-Quran. Di Quran nggak ada kayak begitu. Malaikat tidak akan masuk rumah orang yang di rumahnya ada anjing, ada gambar-gambar itu. Jadi nggak boleh ada foto di rumah orang Islam tuh sebenarnya nggak boleh ada foto. Jadi mulut mereka ini mengatakan Meskipun foto keluarga juga nggak boleh ya. nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Pokoknya kalau kamu percaya dengan agama Islam betul-betul, disitulah kamu akan menjadi orang yang sangat kolot. Tapi seperti biasa, Krisday, orang Islam itu kalau diajak diskusi memang begitu. Ketika kita baca Qur'annya, dia bilang, oh kita itu harus ke hadis. Ketika dibaca hadisnya, nggak mau diturutin. Iya, contoh, menurut hadis musik tuh haram. Haram musik itu. Iya betul, betul. Ada kok Menurut di hadis buku-buku nggak boleh ada gitu. gambar, ada foto di rumah itu nggak boleh. Coba main ke rumah Muslim, banyak foto-foto di sana, foto keluarga, foto wisuda. Tapi di detik yang sama itu orang yang majang foto itu di detik yang sama kalau ditanya Quran, kita harus merujuk kepada hadis. Makanya ya, pengalaman saya diskusi dengan orang Islam, kesimpulan saya cuma satu. Mustahil kamu masih Islam kalau kamu mengerti agama Islam. Cuman itu aja. Ya. Seperti itu, Krisday. Ya, saya rasa itu pilihan yang Iya, soalnya tepat. kan Artinya, banyak orang-orang seperti kamu, cuman mereka masih takut-takut, Krisday. Bahkan takut naik begitu. Apalagi takut mengambil langkah aja takut, apalagi naik. Ini kamu saya appreciate lah ya, kamu sudah berani naik, sudah berani mengekspresikan seperti itu. Tapi ya resikonya memang ada. Nanti kamu udah banyak yang inbox kamu itu. Awas kamu ya, banyak nanti yang inbox begitu. Biarin amat, nggak Iya, peduli. seperti itu. Oke, begitu Iya ya biasa Krisda sih ya. kalau misalnya banyak yang inbox itu. Ya, iya Bang Edis. Banyak yang ngomong itu katanya kamu kok cantik sekali katanya. Oke, begitu ya Namanya Krisda juga ya. cewek. Iya, masa ganteng? Kalau ganteng Iya nanti Bang lari Edis. orang-orang. Terima kasih ya. Ya, oke, saya turunkan Krisda ya. Oke, Ya, saya turunkan. Oke, selamat malam. Selamat malam. malam Bang Edis. Ya, itu ya teman-teman ya.